Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Tatengkeng dengan NIM 2314201150, kelas A3 semester 1, Ilmu Keperawatan, Program Studi Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester dengan mata kuliah agama tentang minuman keras dan dosen pengampu Pendeta Yesi Jacob STH MTH. Sekilas tentang minuman keras atau miras. Minuman keras atau yang lebih umum disebut miras atau juga disebut minuman beralkohol merupakan suatu minuman yang banyak dijumpai dalam berbagai bentuk. Pengetahuan yang terbatas membuat sebagian orang tidak menyadari bahwa minuman keras dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Minuman keras termasuk dalam satu jenis zat adiktif yang jika dikonsumsi atau disalahgunakan akan menimbulkan berbagai masalah, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya masalah dalam bermasyarakat yang kemudian timbul, tetapi minuman ini juga dapat mempengaruhi kesehatan bahkan kematian. Sehingga untuk mengendalikan hal tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan berbagai peraturan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol. Salah satu keputusan pemerintah terkaitan minuman keras ialah Kepres nomor 3 tahun 1997 yang berfokus mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol. Masih ada begitu banyak peraturan-peraturan yang pemerintah keluarkan yang berkaitan dengan minuman keras. Tetapi intinya hanya satu, yaitu untuk bisa mengendalikan penyalahgunaannya di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa semuanya berorientasi pada seluruh masyarakat. Masalah mengenai peredaran minuman keras bukan hanya marak di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global. Kebanyakan minuman keras yang beredar saat ini juga termasuk minuman oplosan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Banyak remaja kemudian mencoba minuman-minuman oplosan atau palsu ini dengan leluasa. Berbagai cara dilakukan untuk menghasilkan minuman keras tanpa memikirkan dampak buruk bagi orang lain. Anggapan bahwa meminum minuman keras adalah sebuah tradisi ternyata hanya menjadi usaha untuk membenarkan diri dari apa yang dilakukan. Jika ditinjau lebih jauh, memang ada sisi positif yang juga timbul dari minuman keras. Jika itu dikonsumsi secara tepat atau digunakan untuk menangani masalah kesehatan, contoh minuman keras atau minuman beralkohol yang bisa berdampak positif jika dikonsumsi ialah jamu. Jamu masih tergolong minuman beralkohol karena apa dasarnya ada senyawa alkohol. Secara garis besar, alkohol yang terdapat dalam minuman keras adalah senyawa kimia yang biasa digunakan sebagai pelarut sehingga tidak seorang pun bisa meminumnya dalam bentuk murni karena akan menyebabkan kematian. Alkohol yang dicampurkan ke dalam minuman keras sudah memulai proses fermentasi. Meskipun demikian, efek negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan minuman keras atau konsumsi secara berlebihan. Melihat realitas dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras, maka diharapkan masyarakat bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Minuman keras perspektif Alkitab. Dalam Alkitab, minuman keras lebih sering mengarah kepada anggur. Ada begitu banyak istilah dalam Perjanjian Lama yang merujuk pada anggur, yang tidak semuanya mengindikasikan minuman beralkohol, tetapi masing-masing memiliki makna tersendiri. Misalkan kisah tentang Nuh meminum anggur.
yang pada akhirnya menjadi mabuk. Namun bukan berarti dalam PL hanya anggurlah minuman yang memabukkan. Dalam kasus lain, minuman memabukkan dalam bahasa Ibrani ditulis sekar, yang berarti arak atau minuman yang keras. Sekar nampaknya membawa persoalan dalam kalangan orang percaya, karena sebagian beranggapan bahwa sekar yang merupakan minuman memabukkan, termaksud yain, adalah persembahan. Sehingga ketika istilah sekar yang merujuk pada minuman keras digunakan dalam persembahan sehari-hari. Bilangan 28 ayat 7 menunjukkan bahwa hal itu dapat diterima oleh Tuhan dengan catatan bahwa dipersembahkan dengan benar. Namun istilah ini tidak lagi menjadi persoalan serius karena sebenarnya kesan yang dihasilkan dalam pikiran oleh tinjauan penggunaan istilah Alkitab ini adalah bahwa yain dan tiros dalam penerimaannya yang bisa dan populer merujuk pada anggur yang difermentasi dan memabukkan. Artinya bahwa apa yang dipersembahkan dalam PL atau sekar bukan merujuk pada minuman-minuman keras lainnya, tetapi yang bahan bakunya ialah yain atau tiros. Jadi jelaslah bahwa dalam PL minuman keras lebih diidentikan dengan anggur meskipun terkadang dibedakan antara yain dan sekar yang juga memberi pengertian. Sekar tidak selamanya berbahan baku anggur. Dalam Perjanjian Baru juga banyak disinggung mengenai minuman yang dapat memabukkan. Secara khusus dalam Efesus 5 ayat 18 menyebutkan bahwa anggur Yunani oinos yang berarti minuman anggur adalah minuman yang menyebabkan kemabukan. Artinya bahwa minuman keras dalam perspektif PB dalam hal ini kitab Efesus adalah merujuk pada anggur yang difermentasi. Sehingga dalam hal ini ada larangan yang kemudian diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus untuk tidak mabuk karena anggur. Apa yang Paulus sampaikan di sini adalah sebuah nasihat penting bagaimana seharusnya sikap orang percaya di dalam beberapa ayat lain di Perjanjian Baru juga berbagai larangan yang diberikan untuk menahan diri dari minuman keras. 1 Timotius 3 ayat 3. Namun terlepas dari semua itu, yang difokuskan hanyalah melihat minuman keras dari penyakit PB atau dengan kata lain jenis minuman. Kesimpulan, ketika membaca Imamat 10 ayat 8-11 akan dijumpai larangan minuman-minuman keras. Bagi imam, larangan ini ditetapkan Allah dalam rangka mengatur kehidupan imam. Ada beberapa alasan mengapa kemudian imam tidak diperbolehkan minum minuman keras, terutama pada saat akan menyelenggarakan kebaktian. Karena pada dasarnya minuman ini dapat menimbulkan efek di mana pikiran-pikiran imam tidak lagi sejalan dengan kehendak Allah. Selain itu, tanggung jawab dari seorang imam sangat diperlukan untuk mengajar umat Israel sesuai dengan titah Allah dan juga masuk ke dalam kemah pertemuan yang kudus. Karena itu, wajib bagi imam menjaga kekudusan hidup untuk menekankan bahwa sesungguhnya Allah itu kudus. Larangan ini jika dibawa pada konteks sekarang, maka seharusnya menjadi keteladanan bagi gembala jemaat untuk menghindari minuman keras, sehingga tugas dan tanggung jawabnya dijalankan dengan baik. Kekudusan seorang gembala diperlukan untuk bisa membawa sebuah perubahan secara khusus pertumbuhan rohani jemaat yang signifikan. Jemaat memiliki keteladanan dari sekarang gembala yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai kehendak Allah.
I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead